Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan mata kuliah kita, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dapat memberikan motivasi, gambaran bagi kita berkaitan dengan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selalu berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berdoa berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti perkuliahan ini, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah peperangan jihad mempertahankan Islam. Saudara-saudara, dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah itu penuh tantangan yang luar biasa. Penuh perjuangan, penuh percobaan. Baik itu bujuk rayuan, dimusuhi, diboikot, bahkan ingin dibunuh. Sehingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, lanjutkan dakwahnya membangun tatanan negara yang begitu indah. Namun ternyata rasa permusuhan kafir Quraisy Makkah terhadap Nabi Muhammad SAW tidak berhenti. Walaupun Nabi Muhammad jauh di Madinah, tapi kafir Quraisy Makkah sudah menanamkan bibit permusuhan kepada Nabi Muhammad dan ini terus-menerus tumbuh. Sehingga walaupun Nabi Muhammad serta sahabat hijrah ke Madinah, tetapi kafir Quraisy Makkah tetap memusuhi Nabi Muhammad hingga menyerang ke Madinah. Nah, terjadinya peperangan yang akan kita bahas ini bukanlah bentuk bahwasanya Islam adalah agama yang keras, agama yang kasar. Tidak, Islam bukan agama yang keras. Islam bukan agama yang kasar, tetapi terjadinya peperangan ini adalah bentuk bahwasanya untuk mempertahankan Islam, untuk melanjutkan dakwah Islam, makanya terjadi peperangan ini. Oleh sebab itu, ada beberapa peperangan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, silakan untuk diikuti dengan sebaik-baiknya. Baik saudara-saudara, perang yang pertama kita bahas adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Saudara-saudara, kisaran jumlah tentara atau pasukan kedua belah pihak ini tidak sebanding. Kenapa demikian? Musyrikin Makkah memiliki pasukan sebanyak 1.000. Sementara umat Islam hanya 313 saja. Hanya 313 saja. Ada pendapat lain 314. Ini artinya bahwasanya jumlah musyrikin Makkah dengan umat Islam itu 1:3. Jumlah yang begitu tidak sebanding. Akan tetapi tidak menyurutkan semangat umat Islam. Apa penyebab terjadinya peperangan ini? Terjadinya peperangan ini dilatar belakangi adalah rasa iri dengki musyrikin Makkah terhadap keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan tentunya sekaligus ingin membalaskan dendam mereka kepada orang-orang Madinah yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, yang menyambut Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada sisi yang lain, ini berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pimpinan musyrikin Makkah pada perang Badar ini. Saudara-saudara,
Abu Sufyan sebagai pemimpin musyrikin Makkah menggalang kekuatan untuk menghancurkan umat Islam Madinah. Nabi Muhammad SAW mengambil strategi untuk berada di depan sumur Badar. Jadi nama peperangan ini diambil dari nama sumur, yaitu sumur Badar. Kenapa demikian? Karena peperangan ini terjadi pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Kondisi waktu itu umat Islam sedang berpuasa. Nah, strateginya adalah bagaimana caranya musyrikin Makkah juga dipaksa untuk berpuasa. Maksudnya adalah jangan sampai musyrikin Makkah dapat memiliki air. Karena air adalah sumber kekuatan, air adalah sumber tenaga. Umat Islam memang tidak minum karena berpuasa, tapi musyrikin Makkah dipaksa untuk tidak minum karena tidak mendapatkan air. Kenapa? Karena sumur Badar dikepung. Saudara-saudara, peperangan ini adalah peperangan yang luar biasa. Kenapa? 1:3. Tapi tidak menurunkan semangat umat Islam untuk memperjuangkan dakwah Islam. Oleh sebab itu, sebelum terjadinya peperangan, dilakukan perang tanding 1 lawan 1, di mana ketiga dari algojo musyrikin Makkah dikalahkan oleh kekuatan umat Islam 1:1. Termasuklah diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Saudara-saudara, akhirnya musyrikin Makkah kalah walaupun 1:3. Umat Islam hanya sekitar 313 pasukan saja, sementara musyrikin Makkah 1000. Tapi walaupun dengan jumlah yang demikian, tetapi umat Islam menang. Kenapa demikian? Karena semangat yang luar biasa dari umat Islam. Inilah iktibar, inilah pembelajaran yang luar biasa kita ambil dari perang Badar. Kenapa demikian? Walaupun umat Islam berpuasa, walaupun umat Islam lemah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, walaupun kondisi pada waktu itu panas menyengat, tetapi semangat umat Islam tetap berkobar untuk memperjuangkan Islam. Begitulah sejatinya harus kita miliki, semangat untuk membangun umat Islam, semangat membangun persatuan untuk menegakkan dakwah Islam. Saudara-saudara, ini adalah perang Badar, perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, di mana jumlah musyrikin Makkah jauh lebih banyak 1/3 dibandingkan umat Islam, tetapi umat Islam akhirnya menang karena persatuan umat Islam. Saudara-saudara, perang yang kedua adalah perang Uhud. Baik saudara-saudara, perang yang kedua adalah perang Uhud. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Penyebabnya adalah rasa dendam musyrikin Makkah terhadap kemenangan umat Islam pada perang Badar. Jadi, musyrikin Makkah balas dendam. Niat mereka ingin balas dendam atas kekalahan mereka pada perang Badar, di mana perang ini sangat memalukan mereka. 1000 kalah dikalahkan oleh 313 umat Islam. Nah, akhirnya mereka ingin membalaskan dendam dan mereka mengumpulkan pasukan sebanyak 3000. Saudara-saudara, ketika mendengar berita bahwasanya musyrikin Makkah ingin balas dendam, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat, ingin bermusyawarah. Strategi apa yang harus digunakan untuk memenangkan peperangan ini? Banyak usulan-usulan, banyak masukan-masukan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, ini adalah contoh yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Nabi Muhammad, seorang Rasul, mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Bayangkan, seandainya Nabi Muhammad tidak mau bermusyawarah, memohon kepada Allah, ya Allah menangkan kami pada perang ini. Ya Allah bantu kami. Insya Allah, Allah akan memberikan bantuan. Tetapi
Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang baik kepada kita. Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, banyak usulan-usulan, termasuk 2 usulan besar. Yang pertama adalah usulan supaya umat Islam tetap di Madinah. Akan dilakukan perang gerilya. Kenapa demikian? Karena yang tahu di mana lobang, di mana gang di Madinah adalah umat Islam Madinah. Kafir Quraisy Makkah tidak tahu. Makanya perang gerilya. Itu usulan yang pertama. Usulan yang kedua adalah umat Islam harus keluar dari Madinah. Kenapa keluar? Karena apapun ceritanya, baik menang maupun kalah, umat Islam sama-sama dirugikan. Kenapa dirugikan? Tentunya ketika proses peperangan, rusak rumah-rumah umat Islam. Terjadi gangguan psikis kepada anak-anak yang melihat peperangan di Madinah, begitu juga istri-istri. Oleh sebab itu, usulannya adalah keluar dari Madinah. Saudara-saudara, akhirnya berangkatlah 1.000 umat Islam ke Gunung Uhud. Saudara-saudara, perjuangan ini tidak berjalan mulus. Di tengah jalan ada satu orang bernama Abdullah bin Ubay. Dia adalah sosok munafik yang mengompor-ngompori umat Islam yang berangkat untuk pulang kembali ke Madinah. Kalau bahasa kita, ngapain kita ikut perang? Mati kita di medan perang, kasihan anak istri kita. Pulang, ayo pulang. Saudara-saudara, kehebatan Abdullah bin Ubay ini luar biasa. 300-an umat Islam pulang kembali ke Madinah, tidak jadi perang. Akhirnya hanya sekitar 600-an saja yang berangkat menuju Gunung Uhud. Saudara-saudara, bukan berarti jumlah umat Islam berkurang, semangat berkurang. Tetapi tetap mempertahankan keimanan, memperkokoh semangat perjuangan untuk menegakkan Islam. Saudara-saudara, Rasulullah SAW membagi pasukan dalam 3. Pertama adalah sekitar 50-an pemanah dinaikkan di atas gunung Uhud yang paling tinggi. Kemudian di tengah satu ring, kemudian yang paling bawah. Dengan catatan Rasulullah SAW berpesan kepada umat Islam jangan meninggalkan posnya masing-masing. Saudara-saudara, ketika musyrikin Makkah datang melihat umat Islam yang begitu sedikit di Gunung Uhud, 3.000 melawan 600-an, 1:5. Hal yang dilakukan musyrikin Makkah adalah menganggap enteng, sepele terhadap umat Islam. Karena mereka berpikiran umat Islam hanya sedikit. Sekali tebas, selesai. Kenapa? 1:5. Saudara-saudara, strategi yang dilakukan Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 3. Pasukan pemanah paling atas Gunung Uhud. Kemudian di tengah, kemudian yang paling depan. Ketika musyrikin Makkah menyerang umat Islam, mau menghadapi pasukan pertama umat Islam, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena dari atas umat Islam memanahi. Sehingga musyrikin Makkah kocar kacir. Hajat hati ingin menghancurkan pasukan umat Islam di depan, tetapi begitu mendekat dihujani dengan panah. Sehingga pasukan musyrikin Makkah kocar kacir. Kalau bahasa Inggrisnya cicing. Jadi pontang-panting kafir Quraisy Makkah ini. Sehingga pasukan mereka lari masing-masing. Jadi yang mereka menganggap sepele umat Islam ternyata luar biasa. Sehingga pasukan mereka kocar kacir berlarian. Saudara-saudara, dalam peperangan mereka selalu membawa harta. Begitu juga pada perang Uhud ini. Dinamakan perang Uhud karena berada di Gunung Uhud. Ketika mereka sudah kewalahan, ketika mereka sudah khawatir, mereka membuang harta-harta mereka dan lari. Mereka mundur. Sehingga umat Islam yang melihat harta-harta yang berserakan, maju melihat, mengambil satu persatu. Pasukan paling depan mengambil
harta-harta yang terletak berhamparan, dan ini memancing keinginan pasukan pada benteng yang kedua. Mereka mengatakan, itu pasukan kawan-kawan kita sudah mengambil harta. Jangan sampai kita tidak kebagian. Ayo turun, turun. Begitu juga pasukan pemanah. Mereka melihat bahwasanya kawan-kawan mereka masing-masing mengambil harta. Mereka pun ikut turun. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, jangan meninggalkan pos masing-masing. Inilah yang diambil oleh Khalid bin Walid sebagai kesempatan. Ketika Khalid bin Walid melihat bahwasanya umat Islam berebutan harta yang ditinggalkan, maka akhirnya Khalid bin Walid memutar pasukannya naik ke atas gunung. Yang awalnya tadi umat Islam di atas gunung, ini pasukan Khalid bin Walid yang di atas gunung. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid dan pasukannya menghantam umat Islam. Akhirnya umat Islam kocar-kacir. Saudara-saudara, pelajaran ini sangat berharga. Kenapa demikian? Kemenangan yang sudah di depan mata, kemenangan yang dalam genggaman, sirna gara-gara berebut harta. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Karena berebut harta, akhirnya kemenangan yang sudah depan mata dan di dalam genggaman sirna. Khalid bin Walid menghantam umat Islam yang berebut harta sehingga umat Islam kocar-kacir. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu diisukan sudah meninggal dunia, sehingga semangat jihad runtuh. Kenapa demikian? Nabi Muhammad pimpinan kita sudah meninggal, sudah wafat. Apa gunanya lagi kita untuk hidup? Namun pada waktu itu ada yang tegas mengatakan Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad masih hidup, sehingga membakar semangat umat Islam dan kembali berjuang. Saudara-saudara, pada kondisi ini banyak kerugian-kerugian yang terjadi bagi umat Islam. Kemenangan yang sudah depan mata sirna. Bahkan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam lubang sehingga terluka. Yang lebih menyedihkan lagi adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah. Pada kondisi yang begitu kalut, Hamzah fokus untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Nabi Muhammad terkena tebasan pedang. Oleh sebab itu, Hamzah dengan segala upaya yang maksimal dilakukannya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, pada kondisi ini ternyata di sisi yang lain, Hindun yang dendam kepada Hamzah paman Nabi ini karena membunuh ayah dan saudara-saudaranya, mengirim pasukan bayaran. Pembunuh bayaran itu bernama Wasi. Tugasnya cuma satu, membunuh Hamzah. Jadi Wasi ini tidak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Dia tidak peduli di kanannya orang Islam. Dia tidak peduli Quraisy Makkah. Yang diam hanya melihat adalah di mana Hamzah, di mana Hamzah. Kenapa demikian? Karena kalau dia sanggup bisa membunuh Hamzah, maka dia akan dimerdekakan dan diberikan harta. Saudara-saudara, pada kondisi ini Hamzah sibuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Disitulah Wasi melemparkan tombaknya. Karena keunggulan, kelebihan Wasi ini adalah tombak. Dilemparkan Wasi tombaknya, tembus di dada Hamzah. Akhirnya disitulah Hamzah wafat. Untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat konsentrasi untuk melindungi Nabi Muhammad, tetapi dia lupa melindungi dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini sangat menyedihkan. Kenapa? Kemenangan di depan mata buyar dengan berbagai kekalahan. Tidak berhenti di situ. Hamzah yang sudah terbaring dibelah Wasi dadanya. Untuk apa? Untuk diambil jantungnya, untuk diambil hatinya, untuk diberikan kepada Hindun. Karena Hindun berpesan, ambil jantungnya, ambil hatinya. Saudara-saudara, jantung ini, hati Hamzah ini, paman Nabi Muhammad SAW diserahkan ke Hindun. Apa yang dilakukan Hindun? Karena dendam yang dirasakan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, karena melihat
ayahnya, saudara-saudaranya mati di tangan Hamzah. Begitu melihat jantung dan hati Hamzah, Hindun pun langsung memakan hati jantung Hamzah. Saudara-saudara, Hindun bukan kelaparan. Kenapa? Kalau dia lapar pasti di semur, pasti direndam. Ini tidak mentah-mentah. Kenapa? Ini bentuk dendam yang dirasakan oleh Hindun karena melihat ayahnya, saudara-saudaranya mati di tangan Hamzah. Saudara-saudara, begitulah perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Islam. 3.000 melawan 600-an. Di mana di awal umat Islam menang, tetapi karena tidak mengingat, tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad, tidak mematuhi pesan Nabi Muhammad untuk tetap di posnya masing-masing, akhirnya kemenangan itu sirna. Kemenangan depan mata buyar. Kemenangan yang sudah dalam genggaman hilang karena berebut harta. Ini menjadi iktibar yang luar biasa bagi kita. Dan inilah yang penting dalam sejarah, kita mengambil iktibar pembelajaran. Saudara-saudara, kemenangan umat Islam yang di awal sirna gara-gara berebut harta. Oleh sebab itu, jangan sampai harta membuyarkan kemenangan-kemenangan kita. Oleh sebab itu, kita harus fokus dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita akan beranjak kepada peperangan yang ketiga. Sampai jumpa di lain kesempatan.